Hai guys, welcome back in my YouTube video. Ketemu lagi bersama aku Nur. Jadi hari ini aku bakalan ngebahas tentang hal yang memang seharusnya kita bahas, yaitu mengenai diri kita sendiri. Self love atau yang biasa kita sebut dengan mencintai diri kita sendiri, memahami diri kita sendiri, dan memaknai diri kita yang seutuhnya. Nah, kalau misalnya kalian ingat-ingat, kalian cari tahu kembali apa yang udah kalian lakuin ke diri kalian. Apakah udah maksimal? Misalnya, kalian sering mengucapkan maaf, terima kasih kepada orang lain, tapi pernahkah kalian mengucapkan hal itu ke diri kalian sendiri? Pernah nggak kalian mengucapkan terima kasih ya, hari ini sudah berjuang semaksimal mungkin meskipun masih banyak hal yang kurang dari diriku, tapi aku berterima kasih banyak kamu udah mampu bertahan sejauh ini, dan maaf apabila aku terlalu keras mengekang kamu, aku terlalu banyak menuntut hal dari kamu, dan semoga kita bisa lebih baik untuk kedepannya. Apakah teman-teman pernah mengucapkan hal itu kepada diri sendiri? Atau masih belum? Kalau masih belum, coba sekarang biasakan untuk mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat pagi ketika bangun tidur, dan ya, selayaknya kita berbicara dengan orang lain, bagaimana cara kita memperlakukan diri kita dengan baik. Memaknai self-love atau mencintai diri kita sendiri bukan berarti kita tidak melakukan sebuah perubahan. Tetapi dengan kita mencintai diri kita sendiri, kita kan tahu kekurangan, kelebihan kita itu apa, dan juga hal-hal yang perlu kita evaluasi itu apa aja sih gitu. Sehingga dari sana kita bisa mengetahui hal yang memang benar-benar menjadi passion kita atau kita ahli di bidang itu, dan kita memiliki hal-hal kurang di bidang yang lainnya, sehingga hal itu kalau misalnya kita ketahui dengan baik, itu bisa membantu perkembangan kita, memaksimalkan potensi yang kita miliki, sehingga potensi yang kita miliki itu tidak terbuang sia-sia atau tidak bisa kita manfaatkan, istilahnya seperti itu. Justru dengan kita mengetahui diri kita sendiri dengan baik, kita bisa merangkul diri kita kembali, dan misalnya memang kita punya sebuah kekurangan atau hal-hal yang ya perlu kita perbaiki, kita bisa maksimalin juga di sana gitu. Sehingga ini pentingnya ketika kita memahami diri kita, mencintai diri kita, dan kita berfokus pada diri kita sendiri gitu. Dan yang paling penting adalah kita tidak menutup telinga untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Misalnya diberikan kritik ataupun saran yang membangun untuk kemajuan diri kita ke depannya, kita jangan pernah menutup diri. Kita harus selalu open minded dan membuka pemikiran kita terhadap hal-hal yang orang lain berikan kepada kita. Sebenarnya kita nggak perlu validasi orang lain, kita nggak perlu pengakuan ya dari orang lain. Misalnya kita tampil pidato dengan baik nih, kan nggak mungkin kita perlu validasi orang lain untuk selalu membenahi diri kita ke depannya gitu. Tapi kadang ada saran ataupun masukan kepada kita, orang-orang yang benar mencintai diri kita itu pasti memberikan saran, masukan terhadap hal yang seharusnya kita lakukan ke depannya gitu. Misalnya teman-teman presentasi nggak bagus gitu kan, teman-teman pasti merasa nih kalau misalnya presentasinya nggak maksimal, terus teman-teman ngerasa banyak hal yang kurang dari presentasi teman-teman. Tentu di sana kan ada perbaikan, ada proses, ada sebuah evaluasi untuk kedepannya lebih baik itu bagaimana. Entah itu dari segi persiapan, entah itu dari konsep pematangan dari latihan teman-teman dan sebagainya. Justru di sana dari evaluasi tersebut, teman-teman bisa mengetahui, oh aku kurangnya di sini, aku kurangnya di sini. Tentu kita pasti menyadari, karena yang ngelakuin kita pasti yang nyadarin itu kita sendiri. Tapi orang lain sebagai penonton ataupun audiens kita pasti juga merasa kalau misalnya dari kamu yang presentasi itu kurang persiapan gitu.
Nanti orang yang benar-benar peduli sama kamu itu bakalan ngasih tahu, tadi maaf banget nih gitu. Sebenarnya kamu tadi presentasinya udah bagus banget, udah berani, udah mau tampil dan mau menyampaikan di depan teman-teman. Tapi kalau boleh aku kasih saran, kalau kamu nanti presentasi lagi, alangkah baiknya kamu persiapan dulu ya sebelum tampil. Kalau misalnya kamu kesusahan buat cari teman untuk kamu latihan presentasinya, kamu bisa minta bantuan aku nih untuk ngasih saran ataupun masukan terhadap penampilan yang kamu bawakan gitu. Jadi teman yang benar-benar peduli itu bukan mereka yang selalu mengkritik buruk terhadap penampilan kita, tetapi mereka mampu memberikan saran ataupun masukan yang masuk akal dan juga tidak menyakiti. Karena teman-teman, kalau misalnya kamu ada di dalam posisi tersebut dan kamu ada di suatu kondisi di mana kamu benar-benar nggak punya pengalaman sama sekali di bidang pidato tersebut, terus kamu diberikan saran ataupun masukan yang membangun juga, tapi dengan nada ataupun cara bicara yang menurut kamu menyakiti hati gitu. Tentu kita sebagai seorang pemula dan tidak punya pengalaman sama sekali, itu pasti akan merasa down, akan merasa ya gimana ya, apa aku nggak usah tampil lagi kalau misalnya punya kesempatan gitu. Karena cara bicara seseorang dan nada bicara mereka itu bisa menginterpretasikan atau mengekspresikan bagaimana cara dia memang benar-benar peduli atau enggak gitu. Karena kita kan tahu bahwasanya setiap orang tuh punya karakter yang berbeda, tapi alangkah baiknya untuk kita memberikan saran, masukan ataupun kritik yang membangun, kita gunakan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, terus kata yang diucapkan itu menggunakan nada bicara yang tidak menyakiti hati. Karena nada bicara itu menentukan hasil ataupun output dari cara bicara kamu. Contohnya kamu dengan nada yang lembut, dengan nada yang keras, nada yang tinggi, itu bakalan berbeda penyampaiannya dan orang lain juga bakalan ngerasa berbeda. Aku contohin. Misalnya nih, kamu butuh masukan ketika kamu gugup saat public speaking gitu. Pas kamu gugup public speaking, aku bilang kayak gini, kamu tadi keren banget sih tampilnya gitu, kamu udah bisa nyampein dengan baik, tapi aku lihat tadi kamu tuh gugup ya, kamu nggak terbiasa ngelihat orang banyak atau gimana nih gitu. Kalau boleh aku saran, kalau misalnya kamu emang ngerasa gugup, alangkah baiknya kamu bisa lakuin satu cara ini deh gitu. Semoga nanti di next kesempatan kamu bisa memperbanyak jam terbang kamu dan kamu bisa tampil maksimal lagi. Oke? Itu yang pertama. Aku contohin yang kedua dengan kalimat yang kurang lebih sama. Tadi kamu bagus banget tampilnya, tapi kok kamu kayaknya gugup ya? Kamu takut ya diliatin banyak orang? Coba deh kalau kamu takut diliatin banyak orang, kamu anggap aja orang itu semut, atau kamu anggap orang itu nggak ada gitu. Itu adalah dua kalimat yang kurang lebih sama, tapi menggunakan bahasa dan mimik wajah yang juga berbeda, dan juga nanti hasilnya ataupun output yang kita sampaikan itu juga berbeda guys. Jadi hati-hati ketika kamu pengen memberikan saran ataupun masukan kepada orang lain, kamu harus benar-benar menata hal itu agar tidak menyakiti lawan bicara kamu. Oke? Yang selanjutnya, ketika kamu udah mengenali diri kamu dengan baik, udah mencintai diri kamu dalam artian yang pertama, pola tidur, makan teratur. Pola makan, misalnya biasa makan pagi jam berapa, siang jam berapa, malam jam berapa, terus tidur misalnya jam 10 udah tidur, udah nggak pegang gadget,
gak kecanduan scroll media sosial, dan juga kamu harus pintar-pintar memanfaatkan waktu dengan baik. Dan kalau misalnya punya tugas, kamu harus memprioritaskan tugas kamu, dan kamu ya harus benar-benar tahu dengan apa yang harus kamu kerjakan. Jangan sampai waktu yang kamu gunakan itu sia-sia atau kamu gak ngapa-ngapain dalam sehari gitu. Dan kamu harus olahraga secara rutin, makan makanan yang sehat, menjaga diri dengan baik, maksudnya dengan perawatan, skincarean dan sebagainya bagi perempuan, dan bagi pria juga mungkin bisa skincarean, kan sekarang udah zamannya skincarean. Dan juga intinya kita melakukan hal terbaik dalam diri kita, tidak melakukan perubahan tetapi merawat diri dengan baik. Dan kita harus menjaga kebersihan tubuh kita, pakaian kita harus rapi, kita harus tampil dengan baik dan sebagainya. Itu adalah contoh merawat ataupun mencintai diri dengan baik. Dan jangan lupa otak kita juga harus diisi dengan apa? Diisi dengan membaca buku, menonton podcast, ataupun hal-hal yang bisa ngebuat kamu untuk improve, untuk upgrade diri ke lebih baik lagi. Gak cuma fisik yang harus kita rawat, tetapi pemikiran kita, mental kita, semuanya harus kita rawat agar balance. Dan kita harus menjaga kesehatan mental di era yang zaman sekarang yang semuanya serba apa-apa di-insecurein ketika lewat di beranda, di media sosial ataupun di aplikasi TikTok gitu kan. Kita sering membandingkan diri, ajang perbandingan diri dengan orang lain, padahal kita nggak tahu di belakang layar itu kayak gimana, karena yang kita tahu adalah di depan layar aja. So itu dari aku, jangan lupa untuk kamu selalu jaga kesehatan, dan kamu harus jaga pola tidur kamu, karena semakin dewasa kita semakin banyak tugas, semakin banyak kerjaan, dan kadang kerjaan kita menumpuk, kita lupa istirahat, begadang, karena itu nggak baik. So dari sekarang, cobalah kalau punya tugas atau kerjaan diselesaikan secara baik, secara maksimal. Namun kalau terpaksa untuk begadang, sekali-kali aja, tapi jangan tiap hari begadang karena itu nggak baik buat kesehatan kamu. Dan aku harap dengan adanya self love ini, atau ketika kamu sudah mencintai diri kamu sendiri, kepercayaan diri kamu menambah, dan kamu semakin upgrade diri, level up untuk menjadi seseorang yang kamu impikan, dan kamu bisa menjadi orang yang sukses. Karena kesuksesan itu dimulai dari langkah-langkah kecil kamu. Kalau langkah-langkah kecil kamu atau habit kebiasaan kamu udah baik, insya Allah seterusnya akan selalu baik. Dan begitu pun selanjutnya, kalau habit kamu yang kamu lakuin tiap hari itu adalah habit yang buruk, ya gimana ya, gitu deh, kamu bisa nyimpulin sendiri. Oke, see you in next video. Bye bye, thank you.